Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan membacakan bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu Faslun fi Fadli Al-Ittiba'. Fasal atau bab tentang keutamaan ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kita mau membacakan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau tentang bab ini, ya, pada halaman 358, Faslun fi Fadli Ittiba'. Seperti yang kita sampaikan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad punya syarah atau penjelasan akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Tadhkiratu Al-Mu'tasi. Kata Syekh, yajibu ala kulli muslimin an yudrika fadla ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim untuk memahami, mengetahui keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sa'adata innama tunalu bittiba'ihi wasairi ala nahjihi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi setiap muslim untuk dia memahami, mengetahui bahwasanya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu sesungguhnya hanya bisa diraih dengan ittiba', mengikuti ajaran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode hidupnya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, wajib bagi setiap muslim memahami akan hal ini. Apalagi seorang da'i yang mengaku ahli sunnah. Harus tahu, harus paham. Ya. Bukan malah menyinyiri orang yang menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim, apalagi seorang da'i
yang mengaku Ahlussunnah atau Salafi wajib mengetahui, memahami bahwasanya ittiba'us sunnah itu dalam segala bidang kehidupan. Bukan hanya masalah bersuci, berwudu atau sholat, puasa, zakat, haji. Bukan masalah berpakaian. Namun lebih dari itu, dalam masalah jihad, dalam masalah membela Nabi, menghadapi pencaci, penghina Nabi SAW, harus juga ittiba sunnah Nabi SAW. Bukan malah menyinyiri. Itu menunjukkan akan kejahilan sang oknum dai tersebut. Ya, dikira ittiba sunnah itu hanya dalam masalah tohara, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Ini mirip dengan manhajnya kelompok Khawarij teroris. Ketika mereka berjihad, mereka tidak menggubris sunnah Rasulullah SAW. Asal bergerak, asal berjihad, berperang, begitu saja, tanpa mengikuti ittiba'un Nabi. Karena dikira ittiba' Nabi hanya masalah-masalah tadi itu saja. Padahal dalam masalah jihad, menghadapi penghina Nabi, tetap harus ittiba'un Nabi. Tidak bisa seorang muslim keluar dari ittiba'un Nabi. Hanya orang yang gila, orang yang gak waras, yang ingin keluar dari ittiba'un Nabi SAW. Sekali lagi, ini yang harus dipahami. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan, kemuliaan bagi umat tanpa ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Kata beliau, falam yab'atsillahu ar-rusula illa liyuttabi'u walituktafa atharuhum. Tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali untuk ditaati, untuk diikuti. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa fadlu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam minal umuril mutaqarrirah wal usul mutaakkidah. Keutamaan mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi, itu termasuk perkara yang sudah baku, sudah paten, ya, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah maklum, diketahui oleh setiap ahli sunnah wal jamaah. Fala dina illa bil ittiba. Kata beliau, tidak ada ajaran agama Islam kecuali dengan ittiba, mengikuti sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahamkan lagi kepada orang-orang terutama yang mengaku ahli sunnah atau salafi, apalagi dai salafi, tidak boleh jahil tentang hal ini. Tidak ada ajaran agama kecuali bil ittiba. Ittiba kepada sunnah Rasul dalam segala urusan agama. Ya. Dalam menghadapi penghina Nabi juga ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal-asalan, jangan ngawur. Ya. Fala dina illa bil ittiba. Jangan seperti teroris. Karena modal semangat membela Nabi membuat aksi terorisme. Ini sekali lagi bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Fala dina illa bil ittiba. Tidak ada ajaran agama kecuali bil ittiba. Kemudian kata beliau, wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah illa bihi. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan, kejayaan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan ittiba. Ini yang diyakini oleh setiap ahli sunnah wal jamaah. Setiap salafi memahami akan hal seperti ini. Setiap muslim wajib memahami akan hal ini. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan kecuali bil ittiba. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum arnabal bakar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba atau sejenis riba, kalian ridho dengan dunia atau tamak kepada dunia, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan
nimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan arju ila din, kembali kepada agama Islam, tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, "I'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah ya al-Islam." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Tidak akan mungkin Allah angkat kehinaan ini atas kaum muslimin kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalilnya. Tidak ada kemenangan bagi umat atas musuh-musuhnya kecuali dengan ittiba. Ya, maka sekali lagi sungguh tidak waras orang-orang yang nyinyiri ittiba'us sunnah dalam menghadapi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dikatakan kan dia juga menyeru sunnah. Kata seorang penyair, "In kunta la tadri fatilkal musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu." Jika engkau tidak tahu, itu adalah musibah. Tapi ketika engkau tahu, maka itu musibah yang lebih dahsyat lagi. Ya. Sekali lagi, al-junun funun, kata orang Arab, gila itu beraneka ragam, berseni-seni, bermacam-macam. Ya, ngakunya dai sunnah, dai salafi, namun nyinyiri seruan untuk ittiba sunnah Nabi SAW menghadapi penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sekali lagi, la dina illa bil ittiba, tidak ada ajaran agama kecuali dengan ittiba. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, kemenangan kecuali bil ittiba. Ya. Tentunya ittiba sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, "Wa ma kana an-nas bihajah ila an tuqada al-fusul wa tu'allaf al-mu'allafat fi bayani fadli ittiba'ihi." Dahulu kaum muslimin di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, mereka sebetulnya tidak memerlukan untuk ditulis pasal khusus tentang keutamaan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sangat terang benderang, sangat jelas di zaman para as-salafus saleh. Mereka sangat paham tentang wajibnya ittiba sunnah, tentang wajibnya memahami keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi, mereka paham tidak ada kebahagiaan kemuliaan kecuali dengan ittiba sunnah Nabi SAW. Ini terang benderang di zaman para salafus saleh. Sebagaimana sebetulnya terang benderang bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya dakwah tauhid itu adalah prioritas dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diajarkan para anbiya war rusul. Ya. Kemudian kata beliau, "Walakin lamma ammat fin nasi al-ahwa wa kathratil bid'ah wal ara wa fasad ad-dhalalat ihtaja ahlul ilmi ila ta'lifil kutub wa aqdil fusul wa kitabatir rasail wa jam'il adillah fi bayani fadli ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Namun ketika telah merajalela di tengah-tengah manusia hawa nafsu, asyubuhat, telah banyak kebid'ahan, pendapat-pendapat yang sesat menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan, maka para ulama perlu untuk menulis kitab-kitab dan buku-buku bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wat tahdziri minal ahwa wa ahliha, dan mereka pun perlu untuk mentahdzir kesesatan, pemikiran sesat, hawa nafsu, syubhat, dan juga para oknum-oknumnya. Ini adalah tugasnya para ahli ulama dan juga yang mengikuti jejak para ulama, tidak tinggal diam kalau ada kesesatan, penyimpangan, yaitu terutama dalam masalah al-aqidah. Mereka tegas, mereka keras dalam masalah hal ini. Ini pun sebetulnya sudah maklum bid-darurah. Cuma bagi orang-orang yang jahil murakkab masih dipermasalahkan.
tentang apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah arad alal mukhalif. Ya, seperti kapan lalu sang oknum dai tersebut menyeru kepada tidak perlunya untuk mentahdzir ahlul bidah. Karena lawan kita sekarang komunis, sekulerisme dan seterusnya. Ini jelas-jelas menyimpang dari usul ahli sunnah wal jamaah. Ini juga sebetulnya sudah terang benderang. Ya, inilah zamanul fitan. Ya, kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah untuk beramal kebaikan. Karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Inilah fitan akhir zaman. Yang dulunya menurut salafus saleh terang benderang. Mentahdzir al-bidah, membantah orang yang menyelisihi akidah salaf, manhaj salaf. Itu termasuk bagian usul sunnah. Ya. Tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin, termasuk akidah al-sunnah yang terang benderang. Tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum. Itu terang benderang. Dakwah tauhid itu dakwah prioritas al-sunnah wal jamaah. Demikian pula tidak boleh memperalat sunnah Nabi SAW. Ini semua terang benderang sebetulnya. Cuma inilah zamanul fitan. Ya. Kalau yang mengaku ahli sunnah saja nyinyiri ittiba'us sunnah, bagaimana dengan yang lainnya? Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kata beliau, inilah tugas para ulama dan juga yang mewarisi ilmu para ulama. Harus betul-betul tegas, betul-betul keras dalam masalah hal seperti ini. Maka para ulama pun memerlukan atau perlu untuk mentahdzir minal ahwa wa ahliha. Hatta tastabina al-jada wa tatadi at-turuq atau at-tariq, sehingga jelas al-haq dengan yang batil dengan yang hak. Mana al-haq, mana ahlul al-batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang kafir, ahlul bidah dan sebagainya. Ya. Fal batil idza wujida finnas wa antashara yajib an yuhaddar minhu. Kata Syekh, kebatilan jika sudah ada di tengah-tengah manusia dan menyebar, maka wajib untuk ditahdzir. Ya. Ini sekali lagi adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mentahdzir penyimpangan, kesesatan siapapun yang mengucapkannya. Fal batil idza wujida finnas wa antashar yajib an yuhaddar minhu. Ya, khususnya dalam masalah akidah wal manhaj. Karena itu adalah salah satu pembeda, atau itulah pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Ya. Kata beliau, al-batil idza wujida finnas wa antashara yajib an yuhaddar minhu. Kebatilan apabila telah merajalela di tengah manusia, wajib untuk ditahdzir. Wa aidan idza dha'ufal haqq wa tamassuk bihi yanbaghi an yunshar bainan nas fadluhu. Apabila telah lemah kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran telah lemah, bahkan dinyinyiri tadi, maka selayaknya untuk disebarkan keutamaan ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa idza nadharta fi katsirin min mujtama'atina al-yaum tara annahum yahtajun ila hadhil fusul. Apabila Anda memperhatikan di kebanyakan masyarakat kita sekarang, engkau melihat mereka butuh untuk disampaikan bab seperti ini. Bukan hanya orang awam, bahkan dai-dai yang mengaku ahli sunnah perlu disampaikan lagi hal seperti ini, biar tidak dinyinyiri lagi. Ya, biar mereka tidak jahil tentang hal ini. Ya. Yahtajun ila antudkar lahum al-ahadits wal adillah ad-dala ala fadl ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka butuh untuk disampaikan lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara keutamaan ittiba Nabi SAW adalah kemenangan itu dengan ittiba an-Nabi. Ya, dan alhamdulillah sudah pernah kita share, kita posting 10 keutamaan ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Meskipun itu hanya sebagian saja. Ya. Sekali lagi, ini yang harus kita sampaikan. Karena sekali lagi, jangankan orang-orang yang dikatakan awam, yang dai, mengaku ahli sunnah, masih jahil tentang hal seperti ini. Kemudian kata beliau, faida arafu fadla dzalik buyyina lahum kaifa yakunul insan muttabi'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka paham keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, dijelaskan kepada mereka bagaimana seseorang itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sairan ala nahjihi muktafian li atharihi, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini dalam semua bidang kehidupan. Dalam masalah jihad, perang pun ada kewajiban ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di rumah tangga saja. Di medan peperangan ada ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, Rasul SAW ketika mengutus pasukan perang, beliau memberikan wejangan, ini ajaran Nabi, ini ittiba sunnah Nabi. Kata Rasul, ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah, perangilah yang kafir kepada Allah. Wala taghdiru, jangan berbuat curang. Ya. Dan kata para ulama, di antara kesesatan terorisme di saat-saat seperti ini, yaitu mereka berbuat al-ghadar, kecurangan. Tidak ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Di kala perang saja harus ittiba sunnah dengan tidak berbuat curang. Di antara bentuk kecurangan, kata para ulama, ketika ada seorang teroris misalnya masuk ke suatu negeri orang-orang kafir, kemudian mereka diberikan jaminan keamanan berupa visa. Namun ketika mereka sudah di tengah-tengah masyarakat tersebut, mereka melakukan aksi terorisme dengan bom bunuh diri atau penembakan dan sebagainya. Ini sekali lagi bentuk al-ghadar, bentuk kecurangan. Ini dalam masalah al-jihad. Dikala jihad saja, perang yang betul-betul perang itu dilarang berbuat kecurangan, apalagi di luar itu. Ya. Ada kisah yang menarik sekali dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau ingin untuk memerangi pasukan Romawi. Ini ringkas saja ceritanya. Ketika itu ada perjanjian damai, gencatan senjata antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Kalau kita buat istilahnya gencatan senjata 1 bulan lamanya misalnya. Tidak ada peperangan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada saat gencatan senjata, beliau mau mendekati negara Romawi. Di saat beliau melakukan perjalanan, tiba-tiba beliau mendengar seseorang mengatakan al-wafa lal ghadar. Wajib menepati janji, tidak boleh berbuat curang. Ketika Muawiyah menoleh, ternyata seorang sahabat Rasul kalau tidak salah bernama Amr bin Abbasa radhiyallahu anhu. Beliau menasihati, membawakan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu, ya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW kalau sudah ada gencatan senjata. Artinya, kalau sudah gencatan senjata, tidak boleh menyiapkan diri untuk menyerang ketika sudah selesai waktu gencatan senjata tersebut. Ketika Muawiyah mendengarkan sabda Rasul yang disampaikan oleh Amr bin Abbasa, beliau kembali ke kota Al-Madinah. Ini dahulu para sahabat Rasulullah SAW ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dikala perang masih memperhatikan ittiba sunnah Nabi SAW. Maka sungguh sekali lagi tidak waras kalau ada orang-orang yang nyinyiri seruan ittiba sunnah Nabi SAW. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa idza qila ma alaqatul ittiba bil itiqad. Kalau ada yang bertanya, apa kaitan antara ittiba
mengikuti sunnah Nabi dengan al-i'tiqad, keyakinan atau akidah. Yuqal, maka dikatakan, dijawab, la sihhata lil i'tiqad illa idza kana mabniyan alal ittiba. Kata beliau, tidaklah sah akidah seorang hamba, seorang muslim, kecuali dengan melandasinya dengan ittiba, mengikuti akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akidah harus dilandasi dengan apa? Al-ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidaklah berakidah kecuali dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ngarang-ngarang akidah sendiri. Demikian pula dalam masalah ibadah, nggak ngarang ibadah-ibadah sendiri. Demikian pula dalam menghadapi penghina Nabi, tidak ngarang-ngarang sendiri. Tetap harus apa? Memperhatikan ittiba an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Jangankan kita, Abu Bakar As-Siddiq saja radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikrarkan, aku tidak ingin meninggalkan sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku takut akan jatuh ke dalam kesesatan. Itu Abu Bakar As-Siddiq khawatir kalau nggak ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti oknum dai tadi yang sombong, yang sok. Ittiba Nabi itu sudah setiap hari. Kalau menghadapi penghina Nabi butuh yang lainnya, butuh yang berbeda. Naudzubillah min dahlik. Ini sok, ya. Ini adalah orang-orang yang sekali lagi kurang waras. Naudzubillah min dahlik. Ini sama saja dengan memperolok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ittiba Nabi SAW itu tidak bisa dijadikan sebagai solusi menghadapi penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, di atas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seperti yang sudah kita share, kita posting, bahwasanya mendahulukan ucapan manusia di atas firman Allah dan sabda Rasul, itu bentuk atau salah satu bentuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan hadis, dibantah dengan perasaan, dibantah dengan ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu ucapan para ahli ulama. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, ai la taqulu hatta yaqul. Arti firman Allah tadi surat Al-Hujurat ayat pertama, jangan kalian mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wala taf'alu hatta ya'mur. Jangan berbuat kecuali yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak asbun. Ya. Ada teroris yang misalnya kemarin melakukan terorisme untuk membela Nabi misalnya, dibela terorisme tersebut. Naudzubillah min dzalik. Atau terorisnya tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicela, tidak boleh untuk apa? Ya, dinyinyiri. Ya, tapi nyinyiri ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini berkata sebelum paham dalil, paham ilmu. Naudzubillah min dzalik. Melawan terorisme dengan ittiba'un Nabi. Bukan terorisme dibalas terorisme. Penghinaan kepada Nabi itu terorisme yang dilakukan oleh orang kufar. Namun tetap dalam Islam tidak boleh terorisme dibalas dengan terorisme. Terorisme dilawan dengan ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ittiba' sunnah Nabi SAW itu sekali lagi mencakup segala bidang kehidupan. Fala yaqbalu atau fala yuqbalu minan nas ayu i'tiqadin au amalin illa idza kana mabrin al-ittiba. Tidaklah diterima dari manusia akidah apapun, perbuatan apapun kecuali yang didasari oleh al-ittiba. Misalnya akidah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini bukan ajaran Nabi, ini ajarannya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula
terorisme. Ini bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allah mengatakan, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amal perbuatan tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La yuqbal minan nas ayu i'tiqad au amalin illa idza kana mabniyan ala al-ittiba. Keyakinan, amal perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada fal ittiba huwa aslu usulil iman. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, oleh karena itulah ittiba itu merupakan prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip keimanan. Ini terus harusnya apa? Digaungkan, diserukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun tetap ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama tubna usul iman alal ittiba. Prinsip keimanan harus dibangun di atas ittiba. Wa alal ilmi sahih al mutalaqqa min kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus didasari oleh ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah katsiran ma yaqul. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sering mengatakan man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisih dalil maka dia tersesat. Itu suatu kepastian. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah yang setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau orang itu menyelisihi ad-dalil, maka pasti dia tersesat. Ya. Wala dalil illa bima ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalil kecuali yang dibawa, disabdakan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil itu ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapan ulama tetap harus ditimbang dengan ad-dalil. Jangan dibalik. Dalil malah ditimbang dengan ucapan ulama. Ulama atau ucapan ulama dijadikan dalil. Ini keliru. Ya, ucapan ulama harus tetap ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, "Kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bi ghairi ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini ucapan yang indah dari para ulama, Syekhul Islam ataupun Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau, kaifa yuramu al-wusul ila ilmil usul. Bagaimana mungkin diharapkan sampai kepada ilmu al-usul, ilmu akidah tanpa bimbingan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan tadi. Bagaimana mungkin kita akan bisa benar dalam menghadapi, menyikapi penghina Nabi SAW kalau kita nggak ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Sekali lagi kita menyerukan untuk senantiasa ittiba kepada sunnah Nabi SAW di kala atau di segala kondisi. Nah, kalau mungkin ada syubhat ya, sebagian kelompok Harokah mengatakan boleh setiap orang yang mendapati penghina Nabi untuk membunuhnya langsung. Seperti dalam kisah Ka'ab bin Ashraf yang dibunuh oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Muhammad bin Maslamah. Ini adalah syubhat kelompok Harokah ya, yang sering mengatakan masa kita cuma diam saja, masa kita cuma ngaji saja, masa mungkin Islam bisa menang kalau hanya sekedar dulu di pengajian. Nauzubillah min dzalik. Ini nggak percaya dengan firman Allah, narfa'u darajatin man nasya. Kami akan angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi, dengan ilmu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walin utul ilma darajat. Ini sama dengan nyinyiran oknum tadi. Masa hanya apa? Ittiba Nabi saja, nggak bergerak, seolah-olah diam. Naudzubillahi min dzalik. Tasyabahat qulubu, mirip dengan syubhatnya kelompok Khawarij atau Harakiyin. Ya. Mereka mengatakan sekali lagi, tidak apa-apa membunuh orang yang menghina Nabi, karena ada di zaman Nabi kisah seperti itu. Adapun kisah pembunuhan Ka'ab bin Ashraf yang menghina Nabi, itu dengan perintah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekali lagi, ini adalah ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun melakukan hakim sendiri sekarang, ini sekali lagi menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, jangan asal comot sirah nabawiyah kalau tidak paham fikihnya. Ya, seperti yang menulis keadilan bagi pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asal comot sejarah untuk apa? Membela yang melakukan terorisme. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati, oknum-oknum yang asbun saja. Kemudian kata beliau, walihada tara amatal musannifin min ahli sunnah awwala ma yabda'un al-mu'taqad yabda'una bil hath alal ittiba' wa tamasuk bil kitab wa sunnah. Oleh karena itulah kebanyakan ulama yang menulis akidah atau kitab akidah, terkadang mereka mulai dengan anjuran untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW atau ittiba kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lianna hadha huwa rakiza wal asas ala yubna alil mu'taqad. Karena inilah landasan untuk apa? Berkeyakinan, berakidah. Fa illam yubna ala hadir rakiza la yakunu sahihan wala makbulan. Jika tidak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ta'silun mubarakun yanbaghi an yughras fi qalbi kulli muslimin. Inilah pondasi yang harus betul-betul ditanamkan dalam setiap muslim. Ya, kemudian barulah dibawakan dalil-dalil dari ayat-ayat atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, hadis yang dikenal dengan hadis khutbatul hajah, hadis tentang pembukaan khutbah, ceramahnya, pengajiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sering bawakan di awal kajian. Ini halaman 208. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat dari Jabir bin Abdullah. Rawa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW dahulu berkata ketika khutbahnya. Ini sekali lagi pembukaan khutbahnya Rasulullah SAW. Nahmadullaha ta'ala wa nusni alaih bima huwa ahluhu. Tsumma yaqul. Kemudian kita terjemahkan dulu. Rasulullah SAW dahulu ketika khutbah, beliau sering menyampaikan nahmadullah, kita muji Allah, wa nusni alaih, kita menyanjung Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tsumma yaqul. Kemudian Rasul mengatakan man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan bisa menyesatkannya. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Saya ulangi lagi, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Inna asaqal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini yang merupakan petikan khutbatul
al-hajah, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Rasul SAW yu'allimuna khutbatal hajah fi nikah wa ghairi. Dahulu Rasul SAW mengajarkan kepada kita khutbah hajah di acara pernikahan dan selainnya. Makanya kata para ulama termasuk disunahkan. Ini bukan wajib namun disunahkan untuk menggunakan khutbatul hajah ketika menyampaikan muqaddimah di kajian khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, memakai khutbatul hajah. Meskipun sekali lagi ini tidak wajib. Ya, ini adalah sesuatu yang dianjurkan, disunah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa isinya. Ya, mungkin pada edisi yang akan datang akan kita kaji lebih lanjut lagi. Cuma kita baca dulu hadis riwayat yang pertama ini. Summa yakul, kemudian Rasul bersabda, bu'istu ana wasa'aka hatain. Aku diutus, kata Rasul, dengan hari kiamat itu seperti ini. Artinya dekat dengan hari kiamat. Ini merupakan tanda kecil hari kiamat. Rasul diutus dekat dengan waktu datangnya hari kiamat, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Wa kana idza dzukra sa'a ihmarat wajnata. Ketika disebut tentang hari kiamat, Rasul merah mukanya. Wa ala sautuhu, keras suaranya. Washtadda ghadabuhu, sangat nampak ya kemarahan beliau. Ka'anna mundiru jais, seolah-olah beliau memperingatkan akan ada pasukan musuh. Sabbahakum masakum. Sumakal, kemudian Rasul mengatakan, man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta itu bagi keluarganya. Wa man taraka dainan au dayaan, barang siapa meninggalkan hutang ataupun keluarga ataupun anak dan istri, maka wa ana walil mu'min, akulah penanggung orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, walam yadhkur Muslim wa kullu dhalalatin finnar. Kalau riwayat Imam Muslim tidak ada kata-kata wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka itu dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagiannya adalah petikan khutbatul hajah yang sekali lagi dianjurkan untuk disampaikan pada awal atau muqaddimah kajian ataupun khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha ataupun khutbah an-nikah, meskipun hukumnya tidak wajib. Dan ini yang merupakan hal yang sangat ditakuti oleh ahli al-bidah. Ya, kata-kata kullu bid'atin dolalah. Padahal ini sekali lagi Rasul yang mengajarkan. Ya, kita mau bukakan misalnya dalam Sahih Muslim. Ini tadi yang kita sampaikan dalam Sahih Muslim. Hadisnya atau dalam bab takhfifus shalah wal khutbah. Ya, Kitabul Jum'ah, babnya tentang meringankan salat dan khutbah. Di sini hadisnya nomor 8067. Kalau ini redaksinya kita bacakan. Karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aina. Rasulullah SAW kalau berkhutbah itu merah matanya. Wa ala sautu, keras suaranya. Washtadda ghadabu, marahnya luar biasa. Hatta ka'anna mundiru jais, seolah-olah beliau itu memperingatkan kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Yaqul sabbahakum wa masakum. Wa yaqul bu'itu ana wasa'aka hatain. Wa yakrun baina isba'i as-sabab wal wusta. Wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah Sahih Muslim. Ya, bukan Salafi yang ngarang, bukan Wahabi yang ngarang. Ini adalah apa? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah mereka kayak di ruqyah kalau kita bacakan khutbatul hajah seperti ini, kepanasan. Bahkan sudah pernah kita sampaikan suatu saat kita safari dakwah di luar kota, ada sebagian takmir yang menyuruh panitia memberitahu, tolong sampaikan kepada ustadz kalau bisa jangan membaca kullu bid'atin dhalalah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini adalah keterasingan as-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti tadi, jangankan di tengah orang awam, di tengah dai salafi saja ittiba'us sunnah terasa apa? Terasing dan dinyinyiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita kaji lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bismillah.
Ya, seperti yang kita sampaikan berulang kali, masalah boikot produk orang kafir mengikuti waliyu al-amr sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafidhallahu taala. Ini termasuk siasah asyariyah. Ini sekali lagi pendapat yang kita pegangi, dan ini insya Allah yang lebih istilahnya mantul agar terjadi persatuan di antara umara wal ulama dan juga dengan masyarakat kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.